Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, ya. Bapak akan menjelaskan kali ini mengenai konfigurasi elektron, ya. Di sini Bapak sampaikan kompetensi inti, ya. Ini mengapa Bapak sampaikan kompetensi inti ini? Karena ini nantinya Bapak harus membuat skala sikap, ya, di dalam rapot, ya. Sikap sosial, kemudian sikap spiritual, kemudian ini kompetensi dasar yang harus kita capai, ya. 3.2 menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik, ya. Kemudian kompetensi dasar 4.2 menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Adapun indikator pencapaian kompetensi di sini, 1. Menjelaskan konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr. 2. Menggunakan konfigurasi elektron Bohr untuk menentukan konfigurasi elektron atom suatu unsur. 3. Menjelaskan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. 4. Menggunakan konfigurasi elektron mekanika kuantum untuk menentukan konfigurasi elektron atom suatu unsur. Membedakan konfigurasi elektron atom dan ion dari suatu unsur. 6. Menentukan harga bilangan kuantum N, L, M, dan S elektron pada posisi tertentu dalam konfigurasi elektron atom suatu unsur. 7. Menentukan elektron-elektron tidak berpasangan dalam konfigurasi elektron atom suatu unsur. Berikutnya, kita mulai dengan konfigurasi elektron Bohr. Nah, di sini Bapak ambil dari handout konfigurasi elektron, ya. Jadi kalau ingin lebih jelas bisa dilihat di handout, ya. Hilbert menyempurnakan teori atom Bohr. Rutherford menyatakan bahwa elektron pada lintasan tertentu beredar mengelilingi inti atom bermuatan positif, dan ditambahkan konsep-konsep berikut, ya. Jadi oke, ini Bapak ulangi, ya. Ini Bapak ulangi, ya. Di sini Hilbert menyempurnakan teori atom Bohr, menyatakan bahwa elektron pada lintasan-lintasan tertentu beredar mengelilingi inti atom bermuatan positif, ya. Elektron menempati tingkat energi tertentu yang stabil atau elektron menempati tingkat energi stasioner, ya. Tingkat energi elektron disebut orbit lintasan kulit seperti lintasan tata surya. Nah, di sini ada kulit ke-1 disebut K, mempunyai tingkat energi E1. Kulit kedua L mempunyai tingkat energi E2. Kulit ketiga disebut M, mempunyai tingkat energi E3. Kulit keempat disebut N, mempunyai tingkat energi E4. Kulit kelima disebut O, mempunyai tingkat energi E5. Kulit ke-6 disebut P, ya, mempunyai tingkat energi ke-6. Kulit ke-7 disebut Q, mempunyai tingkat energi ke-7, dan masih terus, ya. Kemudian, ya, menurut prinsip eksklusi Pauli bahwa jumlah elektron maksimum tiap kulit dalam atom suatu unsur 2
N pangkat 2. N adalah nomor kulit, K, L, M, N, ya. Dan masih terus di sini sama dengan 1, 2, 3. Perhatikan contoh berikut. Jumlah elektron maksimum kulit K 2 kali 1 pangkat 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Jumlah elektron maksimum kulit L 2 kali 2 pangkat 2. 2 kali 4, 8. Jumlah elektron maksimum kulit M 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 9, 18. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya. Konfigurasi elektron di sini adalah distribusi. Distribusi sama dengan penyebaran elektron pada kulit-kulit dalam atom suatu unsur. Nah, sedangkan elektron valensi disingkat Fi, ya, ialah jumlah elektron pada kulit luar dalam konfigurasi elektron atom suatu unsur. Perhatikan contoh ini, ini konfigurasi elektron disingkat, ya. Perhatikan contoh konfigurasi elektron dan elektron valensy atom suatu unsur dalam tabel berikut. Nah, di sini nomor, ya. Kemudian simbol atom suatu unsur beserta nomor atom, banyak elektron, kemudian konfigurasi elektron disingkat Ke. Ini ada kulit K, L, M, NO, kemudian banyak kulit, banyak elektron valensi. Nomor 1 ini atom H1 di sini, ya. Ini nomor atom, banyak elektronnya 1, konfigurasi elektronnya 1 pada kulit K. Banyak kulit 1, banyak elektron valensi 1. Nomor 2, He helium nomor 2, banyak elektronnya 2, konfigurasi elektron 2 pada kulit K, banyak kulit 1, banyak elektron valensinya 2. Nah, sekarang nomor 3, Li nomor 3, ya. Li3 di sini. Lithium. Banyak elektron 3, konfigurasi elektronnya 21, banyak kulit 2, ya. Banyak elektron valensinya 1, itu pada kulit L, ini kulit keluar. Kemudian nomor 4, di sini Be4, nomor atomnya 4, banyak elektronnya 4, konfigurasi elektronnya 2 pada kulit K, 2 pada kulit L, ya. Banyak kulitnya 2, banyak elektron valensinya 2. Ini loncat kita ke nomor 5, ya. Fluor nomor 9, F9, banyak elektron 9, konfigurasi elektronnya 2 pada kulit K, 7 pada kulit L. Banyak kulit 2, banyak elektron valensinya 7. Kemudian nomor 6, neon nomor 10, ya, Ne. Banyak elektron 10, konfigurasi elektron 2 pada kulit K, 8 pada kulit L. Banyak kulit 2, elektron valensinya 8. Kemudian nomor 7, Na11. Banyak elektronnya 11. Konfigurasi elektron 281. Banyak kulit 3, elektron valensinya 1. Kemudian nomor 8, Cl17. Banyak elektronnya 17. Konfigurasi elektron 287. Banyak kulit 3, banyak elektron valensi 7. Kemudian nomor 9, Ar18. Ya, banyak elektron 18. Konfigurasi elektronnya 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, 8 pada kulit M. Nah, jumlah kulit 3, banyak elektron valensi 8. Kemudian nomor 10, K19. Banyak elektron 19. Konfigurasi elektron 2881. Ini banyak kulit 4, banyak elektron valensi 1. Kemudian nomor 11, Ca20. Banyak elektron 20, konfigurasi elektron 2882. Banyak kulit 4, banyak elektron valensi 2. Bapak berharap bisa dipahami oleh kalian, ya. Inilah
contoh konfigurasi elektron dari Bohr. Berikutnya, ya. Nah, konfigurasi elektron disingkat Ke dan elektron valensi kation dan anion. Kation terbentuk saat atom suatu unsur melepas elektron, anion terbentuk saat atom suatu unsur menerima elektron. Sehingga konfigurasi elektron dan elektron valensi atom suatu unsur tertentu berbeda dengan konfigurasi elektron ion unsur tersebut. Perhatikan contoh konfigurasi elektron valensi ion suatu unsur dalam tabel berikut. Di sini ya. Ini nomor atom 1, ini H. Ya. Dia berubah menjadi H+, maka dia tidak punya elektron. Jadi banyak elektronnya 0 ya. Banyak kulit juga konfigurasinya tidak ada. Konfigurasi elektron tidak ada. Banyak kulit 0, elektron valensi juga 0. Untuk lithium nomor 3 berubah menjadi Li+. Banyak elektron 2. Konfigurasi elektron pada kulit K-nya 2. Ya, banyak kulit 1, banyak elektron valensi 2. Kemudian nomor atom 4, Be di sini 4 ya. Nomor atom 4, Be+2. Maka banyak elektronnya menjadi 2 di sini karena dilepaskan 2 plus 2 kan. Nah, konfigurasi pada kulit K 2. Kalau atom tadi kan pada kulit L-nya 2. Sekarang tidak ada. Ya. Jadi hanya pada kulit K saja 2. Pada kulit L-nya dilepaskan. Banyak kulit 1. Banyak elektron valensinya 2. Kemudian nomor 7. Ini nitrogen. Berubah menjadi Ni+3. Banyak elektron valensinya bertambah dari tadi berapa? 5 kan? Nah, sekarang banyak elektronnya dari 7 menjadi 10. Karena min 3 berarti menerima 3 elektron. 2, 8. Ya. Banyak kulitnya 2. Banyak elektron valensinya 8. Kalau tadi elektron valensinya berapa? 5 kan? Sekarang min 3 menjadi min 3. Kalinya N. Berikutnya F. Nah, F ini berubah menjadi F- nomor 9, elektronnya menjadi 10 ya, tadi 9. Maka elektron valensinya yang tadinya 7 menjadi 8. Kulitnya tetap 2. Kemudian Na melepaskan 1 elektron ya. Tadinya 11 menjadi 10. Mg pun ini menjadi tadi 12 menjadi 10. Al pun tadinya 13 menjadi 10. Nah, kemudian S-2 ya 16 menjadi 18 ya. Di sini pun Cl min yang tadinya 17 menjadi 18. K plus yang tadinya 19 menjadi 18. Ca plus 2, Ca itu tadinya 20 menjadi 18. Nah, jadi di sini untuk yang kation ya, jadi bisa disimpulkan ternyata di sini bandingkan konfigurasi elektron serta elektron valensi atom H ion H+, ion Li Li+, atom Be atom N ya, ion N-3, atom O ion O-2, atom F ion F-2, atom Na ion Na+, atom Mg ion Mg+2, atom A ion A+3, atom S ion S-2, ya, atom Cl ion Cl-2, atom K ion K+, atom Ca ion Ca+2, ya. Ternyata kation mengalami pengurangan jumlah elektron valensi dan pengurangan jumlah kulit dari atomnya. Dan anion mengalami penambahan jumlah elektron valensi dan jumlah kulit tetap dari atomnya. Ini yang harus kita ingat ya. Berikutnya contoh latihan soal. Tuliskan konfigurasi elektron atom
X16 ion Z12 plus 2 ion Y-1 9. Saya ulangi ya. Tuliskan konfigurasi elektron atom X16 ion Z12 plus 2 ion Y9-1 ya. Saya ulangi ya. Contoh latihan soal. Tuliskan konfigurasi elektron atom X16 ion Z12 plus 2 ion Y9-1. Solusi. Konfigurasi elektron X16 286, Z12 12 28 dan Y-1 9 28. Nah, karena di sini dua elektronnya dilepaskan menjadi plus 2, di sini menerima satu elektron menjadi 28. Nah, kemudian tentukan elektron valensi atom X13 ion Y17-1 ion Z plus 1 19. Konfigurasi elektron atom X13 283 adalah 3 ya. Elektron valensi, saya ulangi, elektron valensi atom X13 283 adalah 13. Elektron valensi ion Y-1 17 2 ini adalah 8 ya. Diulangi solusinya. Nah, solusi elektron valensi atom X13 283 adalah 3. Elektron valensi ion Z 17-1 288 ya 8. Elektron valensi ion Z19 plus 1 288 adalah 8 ya. Konfigurasi elektron atom suatu unsur memiliki 3 kulit dan 4 elektron valensi. Tentukan nomor atom Na unsur tersebut. Unsur itu ya. Saya ulangi, konfigurasi elektron atom suatu unsur memiliki 3 kulit dan 4 elektron valensi. Tentukan nomor atom Na unsur itu. Solusi, misal atom unsur X mempunyai nomor atom Na, ya, maka konfigurasi elektron XNA K-nya 2, L8, M4 ya. Nomor atom unsur X 2 tambah 8 tambah 4 sama dengan 14. Ya. Demikianlah contoh soal untuk konfigurasi elektron bor. Nah, berikutnya konfigurasi elektron mekanika kuantum ya. Di sini ada aturan ya, pengisian elektron dalam orbital. Yang pertama, aturan Aufbau. Aturan Aufbau adalah elektron akan mengisi dahulu orbita subkulit dengan tingkat energi rendah menuju ke orbita subkulit dengan tingkat energi lebih tinggi. Jadi kita mulai dengan 1s, 2s, 2p, 3s ya. 3p, 4s. Nah, setelah 4s ini baru ke 3d. Karena tingkat energi 4s lebih rendah daripada 3d atau 3d lebih tinggi dari 4s ya. Baru ke dari 3D ke 4P, kemudian ke 5S. Nah, dari 5S ini ke 4D. Kemudian dari 4D ke 5P, ke 6S, dari 6S ke 4F. 5D, 6P,
7s ya. Dari 7s ke 5f, 6d dan 7p. Kalau dilanjutkan ini bisa ke 8s ya, ini sampai 7. Ini adalah aturan Aufbau ya. Berikutnya larangan Pauli atau prinsip eksklusi Pauli. Posisi elektron dalam atom suatu unsur ditentukan oleh 4 bilangan kuantum, yakni N, L, M, dan S. Ya. Apa N adalah bilangan kuantum utama, L bilangan kuantum azimut, M bilangan kuantum magnetik, dan S bilangan kuantum spin. Ini Anda bisa lihat secara detail di handout ya, ada di sini. Ada di handout, Anda bisa baca ya. Larangan Pauli adalah dalam satu atom tidak ada 2 elektron memiliki 4 bilangan kuantum sama. Saya ulangi ya, dalam satu orbital ya, saya ulangi nih, dalam satu orbital ya, nih. Dalam satu orbital tidak ada 2 atom dalam satu orbital tidak ada 2 atom memiliki 4 bilangan kuantum sama. Jika dengan kata lain, jika 2 elektron menghuni satu orbital mempunyai N, L, dan M sama, maka harga S beda, yakni plus setengah dan min setengah. Contoh di sini ya. Ini N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Di sini N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, S-nya min setengah. Nah, satu orbital ini maksimum hanya diisi 2 elektron. Berikutnya, aturan Hahn ya. Jadi berikutnya aturan Hahn, aturan pengisian elektron dalam orbita subkulit ya. Orbita memiliki tingkat energi sama, masing-masing diisi dahulu 1 elektron dengan arah spin sama sampai terisi setengah penuh. Lebih lanjut, elektron akan berpasangan dengan spin berlawanan. Contoh pengisian elektron orbita subkulit P3 dan D6 pada diagram atau notasi orbita di bawah ini. Ini kan. Jadi P3 ini masing-masing P ini mempunyai 3 orbital ya, yang setingkat. Maka masing-masing diisi dulu satu-satu. Sekarang D6, maka ini satu dulu ke atas masing-masing. D ini memiliki 5 orbital, maka masing-masing diisi dulu 5 ya. Baru nanti yang ke-6 ke bawah 1 di sini. Ini adalah aturan Hahn. Jadi saya kembali. Pertama tadi yang harus diikuti adalah aturan Aufbau. Yang kedua prinsip eksklusi Pauli ya. Yang ketiga aturan Hahn. Nah, ini pun ya masih aturan Hahn ini. Orbita subkulit berisi elektron setengah penuh. Nah, jadi kalau D itu kan penuhnya 10, setengah penuh 5. P penuhnya berapa? 6, setengah penuhnya 3. Jadi orbita subkulit berisi elektron setengah penuh atau penuh dalam keadaan stabil. Contoh diagram orbita subkulit D5 dan D10. Orbita subkulit D berisi maksimum 10 elektron di bawah ini. Ini adalah D5. Seperti ini, masing-masing diisi 5 ke atas ya. Nah, kalau ini 10, jadi 5 dulu ke atas, baru 5 ke bawah, jumlahnya 10. Ya.
Oke. Nah, sekarang kita bagaimana menggunakan konfigurasi elektron mekanika kuantum ya. Konfigurasi elektron adalah disingkat KE di sini. Distribusi elektron pada orbita subkulit suatu kulit dalam atom suatu unsur. Ya, saya ulangi. Konfigurasi elektron disingkat KE adalah distribusi elektron pada orbital subkulit suatu kulit dalam atom suatu unsur. Perhatikan tabel konfigurasi elektron atau atom unsur utama ya. Dengan simbol A nanti kita lihat di tabel periodik. Ini kembali ke nomor 1 ini. Nomor atomnya 1, atom H1 maka 1s1. Kemudian nomor 2 ini nomor atom 2 adalah He 1s2. Li ya. Nomor 3 1s2 2s1. Ini ya. Lupa saya tadi ya bahwa atom H mempunyai 1 elektron valensi juga He 2 elektron valensi. Nah, untuk yang ketiga Li ya 1s2 2s1 ini bisa disingkat penulisannya He dalam kurung 2s1. Ini elektron valensinya 1. Kemudian Be nomor 4 B4 ya 1s2 2s2 ini pun bisa disingkat He2s2. Nah, jadi He2s2 bisa disingkat sampai dengan mana? Sampai dengan Ne10. 1s2 2s2 2p6 bisa disingkat 2s2 2p6. Ini elektron valensinya 8 pada subkulit S dan P. Juga untuk yang ini Be5. Elektron valensinya 3, 2 pada kulit 2S dan 1 pada 2P. Ya, kemudian F 2S2 2P5 ini 7 ya. Berikutnya Na nomor 11 ya 1S2 2S2 2P6 3S1 ini bisa disingkat Ne 3S1 elektron valensinya 1. Juga Mg ini bisa disingkat 3S2. Demikian pula Al 3S2 3P1. Kemudian Cl nomor 17 3S2 3P5 ya. Lantas argon ya 3SNe 3S2 3P6. Ini elektron valensinya 8. Dan K nomor 19 ini bisa disingkat menjadi 4S Ar 4S1. Kemudian Ca juga Ar 4S2, elektron valensinya 2. Bagaimana? Nah, Bapak berharap kalian bisa memahami ya. Berikutnya ini konfigurasi elektron. Ini konfigurasi elektron mega kuantum ya. Perhatikan tabel 2 ini konfigurasi elektron atau unsur transisi mulai dari nomor 21 ini. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Bisa disingkat Ar nomor 18, 4s1, 3d1. Ini elektron valensinya 3. Kemudian Ti nomor 22. Ini pun bisa disingkat Ar4s2 3d2. Lantas Pi nomor 23 disingkat juga 4s2 3d3 ya. Ini Pi nomor 23 ya. Kalau tadi Ti nomor 22, Cr24 ini disingkat menjadi Ar4s1 3d5. Kenapa? Karena menurut aturan Han yang penuh atau setengah penuh stabil ya. Bisa dipahami nih? Silakan. Ya. Silakan.
Ini sampai di sini ya. Untuk yang ini untuk nomor 28, 4S2, 3D8. Ini nomor 10 ya. Kemudian CU ini ya, nomor 29, AR 4S1, 3D10 elektron valensinya. ZN 4S2, 3D10 ini 12 ya. Nah, ini untuk lantanium ya. E54, 6S2, 4F1. Nah, ini kan 54 ditambah 3 kan 57 nomor La. Ini contoh 50 CE nomor 58 juga 54 EE 6S2 4F2. Ini elektron valensinya 4. YB nomor 70 ya. EE54 6S2 4F14 ini 6. Elektron valensinya 70 kan? 70 tambah 54 tambah 16 ya. Jadi jumlahnya berapa nih? Jumlahnya berapa nih? 70 berarti tambah 16 ya. Tambah 16, 54 tambah 16 ya. Jumlahnya 70. Berarti elektron valensinya berapa nih? 20 di sini kan? Jumlah elektron valensinya berapa? 16 ya, bukan 6. Jumlah elektron valensinya 16. 2 tambah 14, 16. 16 tambah 54, 70. Ini berat dilihat berkali-kali ya. Berikutnya ini diagram orbital. Nah, jadi diagram orbital adalah elektron dalam konfigurasi elektron atom suatu unsur ditempatkan dalam orbital berupa kotak segi 4. Nah, contoh ini H1 konfigurasi elektronnya 1S1, maka kita buat satu kotak dengan satu elektron. Ini menunjukkan diagram orbita dari atom H. HE2 ini 1S2, ini satu kotak dengan panah ke atas ke bawah. Ini menunjukkan satu diagram orbita dari atom He. Kemudian ya, di bawahnya ya, atom O ya. Atom O konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P4. Maka satu kotak untuk 1S2, satu kotak untuk 2S2, dan ada 3 kotak untuk 4P4. Jadi ini ke atas dulu 3, baru ke bawah 1. Nah, ini atom O memiliki 2 elektron tidak berpasangan. Berikutnya SC21. Ini AR18 4S2 3D1 ya. Di sini 4S2 satu kotak, 3D ada 5 kotak yang terisi hanya satu kotak, itu pun hanya satu elektron. Ya. Atom SC mempunyai satu elektron tidak berpasangan. Nah, sekarang CR24 ya. AR18 4S1 3D5. Ini atom CR memiliki 4 elektron, memiliki 6 elektron tidak berpasangan. Mengapa 4S1 3D5? Ini menurut aturan Hahn bahwa elektron setengah penuh dan penuh adalah stabil. Maka di sini tidak ditulis 4S2 tapi 4S1 agar 3D-nya 5. Sehingga 4S1 3D5 ini adalah stabil menurut aturan Hahn. Berikutnya, konfigurasi elektron ion-ion unsur utama. Nah, di sini seperti yang tadi lagi ya, bahwa di sini untuk atom H ya,
berubah menjadi H+ kan, maka dia tidak punya elektron karena dilepaskan satu. Satu yang dilepaskan dia berubah menjadi H+. Li pun di sini ya dilepaskan satu elektron sehingga elektronnya tinggal 2, 1s2 di sini. Maka kalau ditulis ini sama dengan konfigurasi elektron He saja karena 2s0 gitu. Elektron valensnya juga 2. Be nomor 4, Be+ ini menjadi 1s2 S0. Nah, ya. Kemudian nomor 4 O8-2. Ini dia bertambah elektronnya dari 6 menjadi dari 8 menjadi 10. Maka 1s2, 2s2, 2p6. Konfigurasi elektron singkatnya He 2s2, 2p6. Ini elektron valensinya 8. Demikian pula Fmin. Elektron 1s2, 2s2, 2p6. Ini He 2s2, 2p6, 8 elektron valensinya. Na+ juga 8 ya. Cuma disingkat menjadi NeS0. Jadi sama dengan konfigurasi Na+ ini sama dengan konfigurasi Fmin. Konfigurasi elektron Fmin, konfigurasi Na+. Juga sama dengan konfigurasi Mg+2. Sama dengan konfigurasi elektron Al+3. Belakangnya ya. Tapi kalau jumlahnya beda ya. Karena kalau Fmin itu He, sementara untuk natrium Ne. Ya. Dia nomor 10 kan. Jadi ini sama belakangnya. Jadi sama dengan konfigurasi neon. Ya. Neon, konfigurasi elektron atom neon. Ya. Na, Mg, Al+. Sementara Fmin pun sama dengan neon. Jumlahnya 8 elektron. O-min juga sama dengan neon ya. Kemudian S-2 ini nomor 18, dia tambah 1 elektron. Jadi Ne S3S2 3P6. Ini berjumlah 18. Ini sama dengan konfigurasi elektron Ar. Nah, ini ya. Ini Ar. Jadi elektron pastinya 8, yang ini pun juga 8 ya. 8. Cl- pun menjadi Ne 3S2 3P6, ini 8 juga. K+ juga ya. K+ menjadi konfigurasi elektron Ar, Ca+ juga konfigurasi elektron Ar. Itu untuk ion-ion unsur utama. Bagaimana ion-ion unsur transisi? Nah, ini terjadi variasi di sini. Tergantung dari muatan ionnya. Kalau Sc+3, nah, maka 4s2 dan 3d1-nya kosong. Dia punya konfigurasi elektron dari argon. Ya. Kemudian untuk Ti+2. Nah, di sini elektron pada 3D-nya menjadi 0. Ya. Ini elektron valensinya menjadi 2. Ya. Kemudian Pi+3 juga sama ini. Ya. Elektron valensi pada 3D-nya menjadi 0. Sementara untuk Cr+3 di sini 4s2 3d1 ya. Sehingga tinggal elektron valensinya 3. Demikian ya, bisa Anda lihat ini. Sampai Zn ini jumlah elektron valensinya 10 di sini ya. Karena 2 elektronnya dari 3D dilepaskan. Silahkan, barangkali bisa dibaca lebih teliti ya. Ini bervariasi untuk ion-ion unsur transisi ya. Berikutnya kita lihat contoh latihan soalnya. Nomor atom suatu unsur mempunyai 3 kulit dan 2 elektron valensi dalam konfigurasi elektronnya adalah, nah, kita solusinya bisa atom X memiliki memiliki nomor atom Z, ditulis Z
Nah, di sana kan 3 kulit dan 2 elektron valensi, maka 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, 3s2 ini menunjukkan elektron valensi. Jadi Z sama dengan 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 sama dengan 12. Berikutnya, atom suatu unsur memiliki 4 kulit dan 4 elektron valensi dalam konfigurasi elektronnya. Tentukan nomor atom unsur tersebut. Misal, atom unsur X mempunyai nomor atom Z, ditulis XZ. 4 kulit dan 4 elektron valensi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Ini 4s2 kan 2, 3d2-nya 24 berarti. Ya. Nomor atom unsur tersebut Z sama dengan 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2. Kita jumlahkan menjadi 22. Nah, Bapak berharap kalian mudah memahaminya ya. Berikutnya, contoh latihan soal ini. Ya. Atom Y bernomor atom 14. Tentukan jumlah elektron tidak berpasangan dalam konfigurasi elektron atom Y 14. Solusi. Nah, Y ini kan 14, Ne10, 3S1, 3D, 3. Ini menurut aturan Han. Setengah penuh stabil ya, dan penuh. Maka jumlah elektron tidak berpasangan dalam konfigurasi elektron atom Y14 adalah 4. Berikutnya, atom Y bernomor atom 17. Tentukan harga bilangan kuantum N, L, M, dan S elektron kedua terakhir dalam konfigurasi elektron atom Y17. Nah, kita solusi ya. Y17 dalam kurung Ne10, 3S2, 3P5. Ini jumlahnya 17, ini 10 kan. Maka kita masukkan di sini 3S2, ini 2 ke atas ke bawah. 3P5, 1, 2, 3. 4, 5. Nah, kedua terakhir adalah nomor 4 ke bawah. Maka di sini apa? Ini 0 untuk bilangan kuantum S, ini min 1 untuk orbital P yang pertama, Px, ini Py, ini Pz ya. Jadi yang kedua terakhir ada yang ini ya. Harga bilangan kuantum N, L, M, dan S elektron kedua terakhir dalam konfigurasi elektron dalam atom Y17 adalah N-nya 3, L-nya kalau P itu kan 1, M-nya min 1 di sini. Karena kedua terakhir, ini yang terakhir, yang ke bawah, ini kedua terakhir ya. M-nya min 1, S-nya juga min setengah. Mudah lah ya. Aku berharap kalian mudah. Berikutnya, atom X bernomor atom 24. Tentukan harga bilangan kuantum N, L, M, dan S elektron terakhir dalam konfigurasi elektron atom X24. Nah, solusi X24 dalam kurung 18HR, 4S1, 3D5. Ingat, kalau menurut Aufbau kan 4S2, 3D4. Tapi menurut Han, setengah penuh atau penuh adalah stabil. Jadi di sini 4S2, 3D5. Nah, sekarang harga bilangan kuantum N, L, M, dan S elektron terakhir dalam konfigurasi elektron atom X24 ialah, nah ini N-nya 3, L-nya itu D2, M-nya plus 2, karena min kan sebelah kiri, ini plus 2, dan S-nya plus setengah ke atas, ini yang terakhir. Ya. Mudah ya, Bapak berharap kalian mudah nih. Berikutnya, ya. Kesimpulan, konfigurasi elektron. Menurut teori atom Bohr, elektron terdistribusi dalam kulit
K, L, M, dan masih terus. Konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum, elektron terdistribusi dalam subkulit S, P, D, F pada kulit ke-1, kedua, dan masih terus. Terima kasih. Untuk latihan cowoknya, kalian bisa lihat di handout konfigurasi elektron. Demikian ya. Mudah-mudahan kalian mudah mempelajari konfigurasi elektron, Bohr, dan mekanika kuantum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.